Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menyampaikan materi tentang sistem moneter dan proses penciptaan uang. Saya Intan Anggraini Pratiwi sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang bank sentral dan sistem perbankan dan proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Yang pertama, bank sentral dan sistem perbankan. Pada dasarnya, pengertian bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Selanjutnya, tugas bank sentral. Bank Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang harus dilakukan dengan baik, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Berdasarkan pengertian bank sentral, berikut ini adalah penjelasan tugas bank sentral. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak Bank Indonesia harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah, sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lainnya. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yakni yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia harus bisa menentukan kebijakan moneter dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka di pasar uang. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran.
Selanjutnya, nomor 3, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk poin ini, Bank Indonesia selaku bank sentral memiliki 4 wewenang utama. Pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dan ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Selanjutnya, sistem perbankan. Dalam Black Law Dictionary, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia, mencakup permasalahan. Yang pertama, asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Yang kedua, jenis-jenis dan usaha perbankan. Yang ketiga, perizinan, pemilikan, dan bentuk-bentuk hukum bank. Dan yang keempat, persyaratan dan prosedur pendirian bank. Selanjutnya, proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Proses penciptaan uang beredar. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom, yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Walaupun besarnya jumlah uang primer ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pada pasar uang, akan tetapi jumlah uang primer tersebut dipengaruhi oleh kebijakan otoritas moneter dalam menentukan instrumen-instrumen Bank Indonesia yang akan menjadi sinyal suku bunga sertifikat Bank Indonesia dan besar giro wajib minimum, reserve recruitment, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, karena besarnya jumlah uang beredar ditentukan secara otonom oleh otoritas moneter. Maka bentuk kurva penawaran uang adalah vertikal. Menurut pandangan kedua, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank umum dalam menentukan tingkat bunga di pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar yang dipengaruhi oleh bank umum tersebut ditunjukkan oleh jumlah uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang giral maupun uang kuasi ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Perilaku tingkat bunga pasar ini juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menyimpan atau meminjam uang di pasar uang. Oleh karena itu, jumlah uang beredar menurut pandangan kedua ini, kurva penawaran berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atau mempunyai kemiringan positif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, pengaruh harga barang pada uang beredar. Perubahan harga barang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Penjelasannya dapat dipahami dengan contoh berikut. Misalnya, harga beras 10.000 per kilo. Jika jumlah permintaan 10 kg dan maka uang yang dibutuhkan
dan beredar adalah 100.000. Ketika harga beras naik menjadi 15.000, maka uang yang dibutuhkan dan beredar menjadi lebih banyak, yaitu 150.000. Di sini ada peningkatan sebesar 50.000 sebaliknya. Jika harga barang turun, maka uang beredar pun akan menjadi lebih sedikit. Teori yang menjelaskan hubungan jumlah uang beredar dengan tingkat harga adalah teori kuantitas Irving-Fisher yang dinyatakan dengan rumus berikut. M kali V sama dengan P kali T. Selanjutnya, pengaruh permintaan barang pada uang beredar. Permintaan barang merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap jumlah uang beredar dalam masyarakat. Permintaan barang yang tinggi membutuhkan uang sebagai alat tukarnya, sehingga jika permintaan terhadap barang tinggi, maka jumlah uang beredar juga tinggi. Selanjutnya, pengaruh tingkat suku bunga pada uang beredar. Suku bunga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Jika suku bunga turun atau relatif lebih rendah, maka masyarakat akan cenderung mengajukan pinjaman atau kredit pada lembaga keuangan. Hal ini mengakibatkan uang yang beredar dalam masyarakat akan cenderung bertambah. Namun demikian, jika suku bunga tinggi, maka masyarakat akan cenderung berlomba-lomba untuk menabung pendapatannya di bank, sehingga uang yang beredar akan berkurang sebagai akibat dari tingginya keinginan atau animo masyarakat untuk menabung atau menyimpan uangnya di bank. Yang keempat, pengaruh struktur perekonomian negara pada uang beredar. Pada masyarakat, industri, nilai transaksi dan perputaran uang menjadi relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat agraris. Hal ini disebabkan dalam proses produksi dibutuhkan uang lebih besar dengan waktu yang relatif singkat. Hal yang berbeda terjadi dalam masyarakat agraris. Pada masyarakat agraris, waktu yang dibutuhkan untuk suatu produksi atau panen relatif lebih lama dan jumlah uang digunakan juga relatif lebih kecil. Sebagai akibatnya, uang yang beredar akan cenderung lebih kecil. Yang kelima, pengaruh lingkungan atau kawasan pada uang beredar. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut berkontribusi terhadap jumlah uang beredar. Di lingkungan kota-kota besar, kawasan industri, jumlah uang yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi relatif lebih banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tinggal di kota atau kawasan industri cenderung konsumtif, atau dapat dikatakan di lingkungan perkotaan dan industri lebih cenderung suka membeli. Selanjutnya, pengaruh pendapatan pada uang beredar. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat dalam waktu tertentu. Dengan demikian, jika pendapatan masyarakat naik, maka uang yang dapat ditransaksikan atau dibelanjakan juga akan meningkat. Peningkatan jumlah transaksi pada akhirnya akan meningkatkan jumlah peredaran uang dalam masyarakat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Mujayana sebagai pemateri kedua akan membahas bagian C, peralatan kebijakan moneter. 1. Pengendalian kredit umum. Sebagai alat kebijakan moneter, pada pengendalian kredit umum terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Reserve Requirement Policy atau di Indonesia dikenal dengan giro wajib minimum. Yang kedua, Open Market Operation atau SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dan SBPU, Surat Berharga Pasar Uang. Yang ketiga, Rediscount Rate Policy atau politik diskonto. 2. Pengendalian kredit selektif. Secara umum, kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah penawaran uang dari kredit bank dan tingkat suku bunga umum. Pengendalian kredit selektif dapat positif atau negatif. Pengendalian negatif berusaha untuk menurunkan atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian positif berusaha menaikkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. 3. Moral suasion.
merupakan metode untuk menghimbau para bankir dan perusahaan untuk mengikuti dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan Bank Sentral. D. Tujuan dan sasaran kebijakan moneter. Tujuan 1. Sebagai stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan seimbang. Yang kedua, kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi meningkat. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran dapat tercapai. Yang ketiga, kestabilan harga. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang, atau daya beli dari waktu ke waktu adalah sama. Yang keempat, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran kebijakan moneter adalah cadangan dana pada sistem perbankan. Dana cadangan tersebut merupakan benda material di luar kredit yang dibuat oleh lembaga-lembaga kredit dan bank yang dapat menyebabkan penawaran uang berkembang. Karena perkembangan penawaran uang sangat erat kaitannya dengan perubahan pendapatan produksi, harga, dan lapangan kerja. Pemerintah pusat sangat memperhatikan fluktuasi jumlah dana cadangan yang dimiliki lembaga-lembaga. Sasaran kebijakan moneter yang ingin dicapai otoritas moneter di Indonesia pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan tingkat bunga, keseimbangan neraca pembayaran, serta mencapai pemenuhan kesempatan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Puspitasari dari kelas C NPM 1951020339 dan saya ingin menjelaskan sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Peran Bank Indonesia sangatlah penting karena tugas utama Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan sangatlah mendukung untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagaimana Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama itu, Bank Indonesia memiliki tugas utama menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga. Dalam operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
Dan yang ketiga, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar, fail to settle pada satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Dan yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Dan yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsi sebagai LOLR menyangkut penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang mengalami masalah likuiditas dan memacu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Jadi Bank Indonesia ini sangatlah penting untuk menjaga regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia.